Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listria Channel. Apa kabar adik-adik semua? Semoga baik semua ya. Baik, materi kita kali ini adalah membahas tentang fungsi yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu relasi. Fungsi itu sendiri menurut definisi adalah dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, jadi kita langsung aja ambil contoh pada diagram panah ya untuk memudahkan. Misalkan gini, ada contoh seperti ini. Tuh, untuk memudahkan saja ya. Oke. Saya buat di sini beberapa contoh, nanti kita bisa menentukan apakah ini fungsi atau bukan fungsi. Sini 1, 2, 3, 4. Di sini A, B, C, D. Lalu di sini hubungannya ke sini. Satu, dua, tiga. Jadi saya buat dulu contoh-contohnya di sini. A, B, C, D. Lalu di sini hubungannya ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Lalu ada lagi di sini 1, 2, 3, 4. Lalu di sini A, B, C, D. Misalkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini ada beberapa relasi yang kita bisa dari sini kita bisa tentukan apakah ini fungsi atau bukan fungsi. Begitu, 1, 2, 3, 4. A. Lalu di sini C. Seperti ini misalkan. Nah. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ada beberapa contoh, kita bisa akan menentukan ini apakah fungsi atau bukan fungsi. Tadi katanya fungsi adalah jika anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini disebut fungsi. Ini bukan fungsi. Yang ini fungsi. Yang ini bukan fungsi. Nah, kita bisa lihat, perhatikan baik-baik. Kalau di fungsi, ini fungsi, ini fungsi, ini bukan ya. Kita lihat ciri-cirinya. Fungsi itu katanya kan tadi setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Artinya di setiap anggota A ini, anggotanya harus memiliki pasangan. Ya, tuh lihat, dia harus memiliki pasangan. Makanya dia disebut fungsi, walaupun nanti B-nya ini ada yang tidak memiliki pasangan. Nah gitu ya, itu tidak apa-apa. Yang penting di himpunan A-nya itu dia harus berpasangan satu. Tuh ya, harus selalu berpasangan. Nah, tapi di himpunan B-nya tidak berpasangan pun tidak apa-apa. Ya. Nah, sekarang jadi kalau yang bukan fungsi ini lihat. Nah, ini ada himpunan A, anggota himpunan A yang tidak berpasangan. Nah, ini disebut bukan fungsi karena ada anggota himpunan A tidak berpasangan. Dan di sini lihat lagi, ada anggota himpunan A yang bercabang. Nah, itu juga bukan fungsi. Jadi, ciri khas fungsi itu adalah setiap anggota A memiliki pasangan tetapi tidak bercabang. Begitu. Ya.
Walaupun nanti di himpunan B-nya dia ada yang tidak memiliki pasangan, tidak apa-apa, atau di himpunan B-nya ini bercabang boleh. Tapi intinya di himpunan A-nya dia harus mempunyai pasangan tetapi tidak boleh bercabang. Itu ciri fungsi. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Nah, ada lagi seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B. Misalkan di sini 1, 2, 3, A, B, C. Nah, maaf ini C. Oke. Nah, ada seperti ini. Jadi ini kita sebut sebagai korespondensi 1-1. Ini namanya korespondensi 1-1. Oke. Di mana setiap anggota himpunan A ini dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B, dan anggota himpunan B pun ini dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan A. Ini disebut korespondensi 1-1. Jadi bagian korespondensi 1-1 ini merupakan bagian dari fungsi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah relasi itu merupakan fungsi? Begitu ya? Apakah relasi adalah fungsi? Jawabannya apa? Kita lihat. Kalau relasi, nah ini contohnya relasi ini juga, ini dia relasi juga, tapi dia bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau relasi kan memasangkan anggota A dengan anggota B, hanya seperti itu. Tidak, walaupun ada anggota A yang tidak berpasangan itu tidak masalah. Nah, itu adalah relasi. Tapi kalau fungsi kan harus anggota A-nya harus punya pasangan, tapi tidak boleh bercabang. Jadi kalau apakah relasi itu fungsi? Tidak, relasi bukan fungsi ya. Relasi itu bukan fungsi. Tapi apakah fungsi adalah relasi? Nah, apakah fungsi itu relasi? Nah, kita lihat. Fungsi, ini fungsi. Dia memang memiliki hubungan. Jadi, fungsi itu pasti relasi, ya. Fungsi adalah relasi, tapi relasi belum tentu dia fungsi, seperti itu. Sedangkan korespondensi 1-1 itu sudah pasti fungsi karena dia dipasangkan tepat satu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai suatu fungsi. Suatu fungsi bisa disajikan dalam bentuk persamaan. Nah, nilai suatu fungsi dapat ditentukan berdasarkan rumus fungsinya. Nah, nilai suatu fungsi yang dibahas di sini ada dua, yaitu tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat nanti ya. Nah, fungsi linear itu apa? Fungsi linear adalah fungsi f pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b-nya adalah elemen bilangan real dan a-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi rumus fungsi linear itu adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, kita ambil contoh langsung, misalkan seperti ini penyelesaiannya. Tentukan nilai fungsi f yang memetakan x ke 4x min 3 untuk domain. Nah, domain kemarin ingat daerah asal ya. Untuk daerah asal 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini dibacanya tentukan nilai fungsi f yang memetakan x ke 4x min 3. Nah, berarti kalau kita punya soal seperti ini, berarti nilai fungsi ini kita rubah menggunakan rumus fungsi linear. Nah, berarti kita rubah langsung. Dirubahnya gimana? Langsung, berarti di sini fx berarti sama dengan 4x min 3. 4x dikurang 3. Nah, sekarang diminta tentukan nilai fungsi f-nya. Berarti di sini tinggal mensubstitusikan nilai yang ada pada di domain ini ke nilai x ini. Apa itu substitusi? Yaitu mengganti atau memasukkan. Jadi di sini kalau ditanya fx sama dengan 4x min 3, berarti f1-nya itu berarti ganti nilai x itu, x ini dengan 1. 4 ini x-nya diganti dengan 1.
dikurang 3. Berapa di sini? 4 kali 1 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lalu F2-nya. Berarti kita ganti nilai X-nya ini dengan 2. Kan ini X-nya. X. Nah, 1, 1. 2 berarti ini juga 2. Begitu ya. Dikurang 3 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Lalu F3, maaf. Karena kita selesaikan karena daerah asalnya sampai F4, berarti kita mencarinya juga sampai F4. Di sini daerah asalnya sampai 4. Berarti di sini X-nya 3, berarti kita ganti di sini 4 dikali 3. Kalau F-nya 4, berarti di sini 4 dikali dalam kurungnya adalah 4. Begitu ya. Lihat ini X. X 1 1 2 2 3 3 4 4. Ini di sini dikurang 3. 4 dikali 3 itu 12, dikurang 3 sama dengan berapa? 9. Oke. Lalu berikutnya 4 dikali 4 itu 16, dikurang 3 sama dengan 13. Jadi nilai fungsinya adalah nilai fungsinya masing-masing itu jawabannya adalah 1, 5, 9, dan 13. Seperti itu. Lalu bagaimana jika fungsi, misalkan kita punya soal seperti ini. Diketahui fungsi X-nya itu adalah AX plus B. Ini contoh soal nomor 2. Diketahui fungsi X-nya sama dengan AX plus B. Lalu nilai F-nya, nilai F4-nya itu sama dengan 5. Dan nilai F2-nya itu sama dengan min 1. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan B. Jadi kita diminta menentukan nilai ini. Seperti itu ya. Dari rumus dan rumus fungsinya. Nah, tentukan juga rumus fungsinya. Jadi kita punya 2 soal di sini. Tentukan juga rumus fungsinya. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan soal ini. Berarti kan kita nanti diminta menentukan rumus ini yang kedua ya. Kita punya nilai rumus pertama, persamaan 1. Itu adalah F4 sama dengan 5. Sedangkan kita punya rumus awal itu adalah Fx sama dengan, sini rumus awalnya kan Fx sama dengan Ax plus B, itu rumus persamaan linear. Nah, di sini kita F4 sama dengan 5. Nah, sekarang berarti AX ini Fx diganti dengan Ax, berarti di sini A-nya itu adalah tetap A karena yang dicari. X-nya itu kita ganti dengan 4. A dikali 4 ditambah B gitu ya, karena B juga belum diketahui, itu sama dengan 5. Nah, gitu ya. Lihat, rumus awalnya adalah Fx sama dengan Ax plus 5, di mana F4-nya itu adalah 5. Berarti kita ganti nilai X ini dengan 4, dan nilai X ini kita ganti dengan 4, sama dengan 5. Nah, berarti di sini kita selesaikan. Didapat bahwa 4A, A kali 4 itu 4A, ditambah B sama dengan 5. Nah, sekarang kita dari sini berarti kita bisa peroleh bahwa B sama dengan 5 dikurang 4A. Pindah ruas ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Tadi kan ada persamaan 1. Lalu tadi ini kita sebut sebagai persamaan satunya ya. Ini persamaan 1. Ini adalah persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 kita akan dapatkan persamaan 3. Nah, sekarang kita punya persamaan 2 tadi. Nah, persamaan 2-nya adalah F2 itu sama dengan negatif 1. Nah, sama dengan tadi, kita punya rumusnya kan AX plus B. Nah, berarti di sini A diganti X-nya kita ganti dengan 2. Dikali 2 ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti di sini 2A. A kali 2 itu 2A.
ditambah B sama dengan negatif 1. Jadi di sini 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini persamaan kedua. Nah, tadi dari persamaan 1 kita punya hasil adalah persamaan 5B sama dengan 5 dikurang 4A yang disebut sebagai persamaan 3. Nah, dari sini hasil ini substitusikan. Kita substitusikan ya. Atau substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 2. Kenapa? Karena dari persamaan 1 menghasilkan 3, dari persamaan 3 ini kita masukkan ke persamaan 2. Sudah disubstitusikan, berarti di sini hasil substitusinya adalah kita punya rumus di persamaan 2 adalah 2A ditambah B sama dengan negatif 1, sedangkan B-nya itu didapat dari persamaan 1 adalah 5 min 4A, berarti kita ganti nilai B ini dengan di sini nilai B-nya ini kita ganti dengan yang ini ya. Nah, di sini 5 dikurang 4A gitu ya. Gantinya dengan itu. Ini sama dengan negatif 1. Lalu kita buka kurungnya ya. Kita buka kurungnya berarti di sini 2A ditambah 5 positif dikali negatif 4A sama dengan negatif 1. Lalu kita kelompokkan berdasarkan yang samanya. Berarti di sini 2A didekat-dekatkan ya dengan 4 negatif 4A. Lalu di sini min 1 negatif 1. Yang 5 ini kita pindahkan ruas. Di sini positif pindah ruas menjadi negatif 5 supaya satu sesama ininya ya, sesama harus berdekatan. Nah, kita lihat di sini 2A dikurang 4A sama dengan negatif 2A. Negatif 1 negatif 5 jadi negatif 6. Berarti A sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. A sama dengan berapa? 3. Oke. Kita dapat bahwa A-nya itu adalah 3. Nah, kita sudah dapat 3 ini. Substitusikan 3 ini ke persamaan 3. Lalu kita substitusikan ya. Substitusikan A sama dengan 3 ini ke persamaan 3. Jadi di sini kita pindah ke sini aja ya. Jadi di sini kita punya persamaan 3 itu adalah B sama dengan min 5 tadi ya. B sama dengan 5 dikurang 4A. Nah, A-nya ini kita ganti. A ini kita ganti dengan A yang ini. Berarti di sini B sama dengan 5 dikurang 4 dikali 3. Begitu ya. Hasilnya adalah B sama dengan 5 dikurang 12. Berarti B sama dengan negatif 7. Jadi kita didapat bahwa A-nya itu sama dengan 3 dan B-nya adalah negatif 7. Ini penyelesaian yang pertama, yang A. Yang kedua di sini diminta yang B-nya tentukan rumus fungsinya. Nah, kalau kita punya rumus fungsi, rumus persamaan linear itu adalah fx sama dengan ax ditambah b. Berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan A-nya itu 3x ditambah B-nya adalah negatif 7. Jadi fx-nya adalah 3x positif dikali negatif 7. Itu contoh persamaan fungsi linear. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Oke. Kalau tadi fungsi linear, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Di sini definisi persamaan kuadrat adalah himpunan fungsi kuadrat adalah fungsi atau tadi bukan persamaan kuadrat. Kalau tadi fungsi linear, sekarang kalau tadi fungsi linear, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Definisi fungsi kuadrat adalah
fungsi pada himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c-nya itu adalah anggota bilangan nyata atau bilangan real, dan a itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau tadi fungsi linear itu rumusnya fx sama dengan ax plus b, maka kalau untuk persamaan kuadrat rumusnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sekarang kita masuk contoh aja. Tentukan rumus fungsi g yang memetakan x ke x kuadrat dikurang 1. Lalu tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan negatif 3. Baik, di sini kita langsung kerjakan. Berarti di sini nilai fungsi. Jawab ya. Nilai fungsi yang dicari adalah nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 adalah g. Kita punya fungsi g kan ya. Berarti tadi kan rumusnya itu dimintakan ini dirubah jadi rumus dulu ya. Tentukan rumus fungsinya. Nah, oh iya maaf. Sebelum masuk ke sini kita harus mengubah, ini kan pertanyaan A, ini pertanyaan B begitu ya. Nah, pertanyaan A-nya tentukan rumus fungsinya. Kalau kita punya ini, kita rumus fungsinya ini, rumus umumnya berarti tinggal dirubah aja. Berarti rumus fungsinya adalah g x atau g memetakan x sama dengan x kuadrat dikurang 1. Jadi kalau kita punya seperti ini, masih bahasa seperti ini, rubah ke rumus fungsi, tinggal diganti saja seperti ini. Jadi tadinya rumusnya g titik 2x jadi g dalam kurung x, begitu saja. Jadi rumus fungsinya adalah gx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, sekarang nilai fungsinya. Nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 adalah, kita punya rumusnya kan gx sama dengan x kuadrat negatif 1. Berarti kita ganti x-nya ini. X ini kita ganti dengan negatif 4. Ini juga kita ganti dengan negatif 4. Berarti di sini G negatif 4 sama dengan negatif 4 dikuadratkan dikurang 1. Nah, kalau untuk mencari nilai X sama dengan negatif 3 berarti adalah G negatif 3 sama dengan, rumusnya samakan saja, X-nya kita ganti negatif 3 dikuadratkan dikurang 1. Nah, sekarang kita selesaikan. Negatif 4 kuadrat itu adalah 16, dikurang 1 itu sama dengan 15. Sedangkan negatif 3 kuadrat itu sama dengan 9, dikurang 1 sama dengan 8. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 4 adalah 15, dan nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 3 adalah 8. Demikianlah materi untuk fungsi kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan cara menggambar grafik fungsi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Nah, sampai ketemu di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.